Mas'ud, yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan ay minaz zaman lailan kana aw naharan fi majlisil ilmi. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat saatan di sini kalau waktu dulu bukan 1 jam, pokoknya walaupun sebentar, dudukmu sesaat di majelis ilmu, duduk sebentar di majelis ilmu, mau siang mau malam sama. La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Meskipun kamu nggak megang pulpen, kamu nggak mencatat apa-apa, bahkan mungkin habis ngaji pun kamu lupa, dudukmu saja di majelis ilmu khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih bagus dibandingkan ibadah memerdekakan 1000 budak. Jadi salah satu ibadah yang dianjurkan memerdekakan. Jadi beli budak dibeli begitu dapat 1000 dimerdekakan. Ini kan pahalanya besar. Ternyata besarnya pahala ini masih kalah dibanding besarnya pahala duduk di majelis ilmu kayak kita malam ini. Ya, jadi duduk kita di ini. Maka sering saya sampaikan, majelis ilmu itu majelis di mana tempat kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, diampuni dosa sebanyak-banyaknya, dan turun rahmat juga sebanyak. Itu di majelis ilmu. Artinya apa? Duduk di sini kata Nabi, meskipun nggak mencatat apa-apa, nggak megang pulpen, bahkan mungkin habis ngaji pun lupa, duduk kita masih lebih besar pahalanya dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Lalu wa nadharuka ila wajhil alimi binadharil mahabbah. Pandanganmu kepada wajah orang alim dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, ya, bukan pandangan benci. Melihat wajah Habib Kiai dalam hati senang sama Kiai. Kata Nabi, pandangan ini khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih bagus pahalanya dibanding sedekah 1000 kuda yang disedekahkan untuk sabilah, untuk perang. Misalnya ada mau perang lawan orang kafir, perlu kuda, kita siapkan kuda 1000 untuk pasukan perang. Ini pahala sangat besar. Tapi ternyata masih kalah besar dengan pahala melihat wajah orang alim, melihat wajah ulama dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, bukan benci. Ini kedua. Jadi pertama tadi, duduknya lebih bagus, lebih besar pahala dibanding memerdekakan 1000 budak. Melihat wajah orang alim lebih bagus pahalanya dibanding sedekah 1000, tadi memberikan budak, sekarang sedekah 1000 kuda, ya, kuda. Nomor 3, wassalamu ka'alal alim khairun laka min ibadati alfi sana. Membaca salam kepada orang alim, kepada ulama. Ketemu orang alim, ketemu ulama, assalamualaikum. Kita baca salam seperti itu lebih bagus dibandingkan ibadah 1000 tahun. Ya. Artinya apa? Kalau di rumah cuma mau baca Quran, kan baca Quran bisa nanti, bukan berarti ditinggalkan. Baca Quran bisa ditunda nanti. Lebih bagus duduk di majelis, apalagi kalau dibandingkan cuma sholat sunat. Kenapa nggak ikut ngaji? Saya lagi sholat sunat, ya. Lebih bagus ngaji, karena ngaji pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat. 1. Nomor 2, sholat sunat kalau nggak ada ilmunya percuma, itu nanti jadi permainan setan. Jadi tadi dalam hadis ini disebutkan 3 keutamaan duduk majelis ilmu. Pertama, duduknya saja, duduk. Apalagi nanti kalau paham, dapat ilmu, diamalkan, itu lain lagi. Ini Nabi bicara duduk kita di sini. Itu pahalanya lebih besar dibanding memerdekakan 1000 budak. Melihat wajah orang alim, nomor 2, lebih bagus pahalanya dibanding sedekah 1000 kuda. Lalu membaca salam kepada orang alim lebih bagus pahalanya dibandingkan ibadah 1000 tahun. Ini hadis dzakarahu al-Fatih al-Mundhiri fi Durratil Yatimah. Gelar al-Hafidh dalam ilmu hadis. Kalau orang disebut al-Hafidh berarti dia hafal minimal 100.000 hadis. Hafal minimal 100.000. Itu sanad dan matan. Matan itu teks hadis, itu matan namanya. Sanad itu sanad hadis, ruya an Muhammad an siapa, itu namanya sanad. Beliau hafal nggak punya
teks hadisnya, tapi matan apa sanadnya juga apa. Minimal 100.000 hadis yang barusan kita baca itu diriwayatkan oleh ulama yang bergelar al-hafidh, artinya bukan main-main, hadisnya bukan palsu, beliau benar-benar ahli hadis. Jadi ada 3 tadi ya yang kita ingat, kita paham, kita camkan dalam hati kita. Setiap kita mau malas ngaji, ingat hadis ini. Sayang duduk saja, saya ngantuk, nggak apa-apa ngantuk, duduk nyender di sini juga nggak apa-apa, ya. Ya kalau ngantuk nggak bisa, jangan nyender, malah beneran ngorok nanti. Duduknya saja, ya, walaupun capek ngantuk, tetap duduk. Sama-sama duduk di rumah, mendingan duduk di sini. Sama-sama tidur, mendingan tidur nyender di sini. Yang penting niatnya niat mencari ilmu, jangan niat tidur. Ya. Kalau kesini niat mau tidur ya sama aja. Tetap niatnya mau mencari ilmu. Kalau akhirnya ketiduran itu soal lain. Tetap pahala dudukmu kata Nabi di majelis ilmu lebih bagus dibanding memerdekakan budak. Kalau ingat ini, insya Allah mau nggak ngaji berat, sayang, ya. Sayang kalau nggak ngaji. Ditambah lagi melihat wajah orang alim sama dengan lebih bagus daripada sedekah 1.000 kuda. Kuda berapa sekarang harganya? Kuda yang untuk perang, ya. Berapa juta? Ya. Nggak tahu. Taruhlah paling murah 1 juta. Itu berarti kan sedekah 1 juta kali 1.000. Berapa? 1 miliar. Ya kan? Baru duduk sebentar sedekah 1 miliar. Ayo kapan kita mau sedekah lagi kalau bukan di sini? Boro-boro sedekah 1 miliar. Ngelihat duit 1 miliar juga belum pernah. Tapi saya pernah di TV. Nomor 3, salam. Jadi kalau ketemu ulama, usahakan kita yang salam. Jangan ulamanya yang salam. Itu ngelihat ulama, ngelihat habib, ngelihat orang saleh, kita yang nyamper, kita yang assalamualaikum. Jangan diam aja. Karena yang dinilai salam kita, ya. Salam kita kepada ulama lebih bagus dibandingkan ibadah 1.000 tahun. Wa an Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasul bersabda, man masya ila halqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Barang siapa jalan menuju majelis ilmu, ya, seperti sekarang ini majelis ilmu, maka setiap langkah dikasih pahala 100 kebaikan. Setiap langkah. Pak Arif kesini berapa langkah? Pernah ngitung Pak Arif? Ada 100, 200, pulang pergi 400. Itu udah 400. Kalau 400 kali 100 berapa? 40.000 ya? Ya kan? 100 kali 400 ya 40.000. Jadi sekali ngaji ke sini itu dari sisi melangkahkan kakinya itu pahalanya 40.000. Nah, setiap langkahnya 100 kebaikan. Faidah jalasa, dan kalau akhirnya duduk beneran, duduk wastama ma yaqulu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka setiap kata yang keluar dari mulut guru 1 kebaikan. Mendengar ya, berarti yang tidur nggak dapat ini. Khusus yang tidur nggak dapat ini, karena nggak mendengar dia. Ya. Jadi setiap langkah 100 kebaikan, setiap kata yang didengar 1. Hitung aja yang keluar dari mulut saya malam ini berapa kata kira-kira. Dari pendengaran kita dapat segitu, sebanyak kata yang didengar. Ya. Kata Dzakarun Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Demikianlah hadis diriwayatkan dan dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin.